Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Nah, video kita kali ini akan membahas mengenai regular verb and irregular verb. Ya, tentunya kalian sudah bisa menebak ya, apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Kenapa saya bahas materi ini? Karena untuk mempelajari grammar, tentunya kalian akan sangat sering bersinggungan dengan regular dan irregular verb, yaitu bentuk kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan juga kata kerja ketiga. Nah, karena itu video ini akan membahas teori dan beberapa contoh mengenai regular dan irregular verb. So what do you think? Are you ready? Come on. Yang pertama, we come to regular verb. The majority of verb called regular verb follow the same patterns and create the past simple, the past participle using the same word adding. Nah, di sini disebutkan bahwa yang namanya regular verb itu adalah sebuah pola yang nantinya akan membentuk past simple, yaitu bentuk kalimat keterangan masa lalu, dan juga past participle tentunya dengan penambahan akhiran yang sama. Nah, berbeda dengan irregular verb, di sini disebutkan bahwa irregular verbs is the verbs that have different addings. Di sini disebutkan juga bahwa yang namanya irregular verb adalah kata kerja yang diakhiri dengan bentuk yang berbeda. Kita akan lihat. Every verb in English can have. Nah, di sini sebenarnya sih ada 4 bagian ya. Kita akan bahas satu persatu 4 bagian itu. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu nantinya akan membentuk yang pertama a base form, ya, bentuk pola kata kerja dasar, kemudian an ing form, bentuk pola kata kerja yang ditambahkan dengan ing, kemudian a past simple form di mana bentuk pola kata kerja yang menerangkan kejadian yang sudah berlalu, dan juga a past participle form juga merupakan bentuk kata kerja yang membentuk keterangan sesuatu ataupun kata kerja yang sudah lalu atau sudah lampau. Nah, secara lengkapnya di sini disebutkan bahwa a base form itu biasanya digunakan untuk bentuk tenses present simple, ya, atau yang lebih kita kenal dengan penggunaan kata kerja pertama. Sedangkan kalau yang pola ing form itu biasanya kita gunakan untuk membentuk tenses continuous, di mana kita akan menggunakan bentuk kata kerja pertama yang ditambahkan dengan ing, atau juga untuk membentuk pola kalimat gerund, di mana kata kerja yang berubah fungsi sebagai kata benda. Nah, untuk gerund kalian bisa mempelajarinya di video saya yang sebelum-sebelumnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah past simple, di mana kata kerja yang nantinya akan membentuk pola keterangan masa lalu. Nah, sering juga disebut dengan bentuk kata kerja kedua, ya, verb to. Dan yang terakhir adalah past participle, di mana dikenal dengan bentuk kata kerja ketiga, ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Regular verb in English create the past simple and past participle by adding ed to the base form. Nah, di sini disebutkan bahwa kalau kalian pengen mengetahui bagaimana membentuk regular verb, secara gampangnya adalah regular verb itu di mana akan ada penambahan ed di akhir kata untuk bentuk pola kedua dan ketiganya, atau past form dan bentuk pola participle form. Contoh katanya adalah arrive, ya, menjadi arrived
dan arrived. Ada penambahan ed, kedengaran sedikit ya, ada penambahan ed di belakangnya. Nah, yang berikutnya adalah if the verb ends in consonant and y, ya, we change the y to I and edit edit ed. Nah, di sini disebutkan apabila kalian menemukan kata kerja di mana kata kerja itu berakhiran dengan huruf konsonan, yaitu Y, maka huruf Y-nya kalian ganti menjadi I, ya, dan tambahkan ed. Jadi setelah Y-nya hilang, I dan ed. Contohnya seperti ini, ya. Marry, di belakangnya Y ya. Nah, kita rubah dalam bentuk past formnya menjadi married. Dan bentuk partisipalnya juga married, ya. Berikutnya, if a verb ends in E, we simply add D. Nah, ini lebih gampang lagi. Apabila kalian menemukan kata kerja yang diakhiri dengan huruf I, maka tinggal you tambahkan D saja untuk membentuk past form dan juga participle form. Contoh kata ini, like, diakhiri I ya. Nah, tinggal kalian tambahkan D di belakangnya untuk membentuk pola past form dan juga participle form. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk pengucapan yang diakhiri dengan ed. Ada kata apa saja, ya, kata kerja yang di akhir katanya, di akhir hurufnya itu ada huruf F, K, SS, CH yang cah ya bacanya ya, and SH sah syah ya, and X ya, itu katanya cukup ditambahkan dengan ed. Ini contoh katanya, watch, CH ditambahkan dengan ed belakangnya, atau yang diakhiri dengan X, fix, ditambahkan dengan ed juga, dan juga yang diakhiri dengan huruf K. Ya, you get it? Nih, ya. Ini bentuk pola hurufnya. Nah, berikutnya adalah penambahan ed untuk kata kerja yang huruf terakhirnya itu adalah D atau T. Tuh contohnya, need, belakangnya diakhiri dengan huruf D ya, tinggal ditambahkan dengan ed. Dan juga want, yang belakangnya ada T, cukup ditambahkan dengan ed. Ya. Jadi untuk regular verb itu lebih banyak penambahan ed untuk beberapa aturan yang tadi saya sebutkan, ya. You bisa rewind ke depan. Nah, ini juga ada lagi penambahan ed cukup dilakukan untuk semua kata kerja yang diakhiri dengan huruf N atau Y. Ya, huruf N diakhiri dengan huruf N atau juga Y. Cukup dengan penambahan ed. Itu tadi untuk regular verb. Sekarang kita lanjutkan ke irregular verb yang tadi disebutkan di awal ya. Irregular verb. Verbs which have the same base form, past form, and past participle form. Nah, di sini disebutkan bahwa irregular verb juga sering kalian temukan di mana bentuk kata kerja pertama, base form, bentuk kata kerja kedua, past form, dan juga bentuk kata kerja ketiga, past participle form, itu memiliki kata yang sama. Contohnya cause, dan cause. Ya, oke? Verb 1, verb 2, and verb 3. Berikutnya, verb which have the same past simple and past participle. Ingat, di sini yang sama hanya past form dan past participle. Berarti irregular verb di mana yang memiliki kesamaan hanya kata kerja kedua dan ketiga. Berbeda dengan kata kerja pertama. Contohnya bring, ya, brought, dan brought. Ya, yang sama hanya kata kerja kedua dan kata kerja ketiga saja. Nah, kita lanjutkan. Verbs which have the same base form and past participle. Base form dan past participle. Jadi yang sama hanya kata kerja pertama sama kata kerja ketiga.
Yang memiliki perbedaan adalah kata kerja kedua. Contoh katanya adalah come, come, came, come. Ya, come, came, come. Yang sama best form dan juga past participle form. Nah, yang berikutnya, verbs which have a different best form, past form, and past participle form. Di mana kata kerja yang memiliki perbedaan mulai dari kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Ya, contoh katanya ini dia. Begin, begin, and began. Ya, ketiganya memiliki perbedaan secara penulisan. Ya, untuk membacanya antara verb 1 sama verb 2 hampir mirip ya, cuma ada penekanan di verb 2. Nah, verb 3-nya beda sama sekali. Perbedaan di best form, past form, dan juga past participle form. So, what do you think guys? Sudah paham kira-kira mengenai regular dan irregular verb? Nah, materi yang saya sampaikan ini adalah materi basic ya. Sebenarnya masih banyak lagi ilmu-ilmu dan materi-materi lainnya di luar sana. Tapi yang saya rangkum hari ini hanyalah yang basicnya saja. Ya, karena itu jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update terbaru dari saya. Oke guys, thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.